Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara menentukan persamaan garis yang memiliki gradien dan melalui sebuah titik. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Perhatikan soal berikut ini, dan kali ini kita akan membahas 4 soal sekaligus sampai kita bisa nantinya. Nah, sekarang langsung saja perhatikan cara penyelesaian untuk soal yang nomor 1. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A, negatif 2,1 dan bergradien 3. Nah, biar mudah, oke, terlebih dahulu kita tulis apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Nah, untuk soal nomor 1 ini yang diketahuinya itu sebuah titik A, yaitu negatif 2,1. Selanjutnya, gradien itu merupakan nilai M, yaitu sama dengan positif 3. Nah, yang ditanya di sini itu persamaan garisnya. Ingat, ada pun rumus yang digunakan untuk menentukan persamaan garis. Jika diketahui gradien, lalu dia melewati sebuah titik, yaitu rumusnya adalah Y dikurang dengan B sama dengan M dikali dalam kurung X kurang A. Atau, perhatikan, ada juga yang menuliskan rumusnya yaitu sebagai berikut. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, ini dengan ini pada umumnya sama. Cuma simbolnya saja yang berbeda. Oke, perhatikan. Di sini yang digunakan yaitu AB. Sedangkan di sini yang digunakan adalah X1, Y1. Ingat, maksud dan tujuannya tetap sama. Oke, lanjut. Perhatikan kembali titiknya tadi. Untuk titik yang di depan ini sebagai nilai A. Atau kalau rumus yang satunya lagi, itu sebagai nilai X1-nya. Sedangkan yang di belakang sini, itu sebagai nilai B atau nilai Y1-nya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja yang diketahui ini ke dalam rumus kita. Perhatikan. Y dikurang nilai B. B-nya di sini yaitu 1. Sama dengan M. M-nya yaitu 3. Lalu dikali dalam kurung. X kurang A. Nilai A-nya di sini negatif 2. Tutup kurung. Lanjut. Y dikurang 1 sama dengan 3 dalam kurung X. Lalu negatif ketemu negatif. Maka hasilnya akan positif. Lanjut. Y kurang 1 sama dengan tinggal kita kalikan 3 yang di luar ini satu persatu ke angka di dalam kurung ini. Pertama, 3 kali X hasilnya 3X. Lalu 3 dikali positif 2 hasilnya positif 6. Lanjut, terakhir. Y sama dengan 3X ditambah 6. Lalu negatif 1. Pindah ke kanan jadi positif 1. Y sama dengan 3X. 6 ditambah 1 hasilnya tuh 7. Sehingga inilah dia jawaban akhirnya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Untuk lebih jelasnya, sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 2. Tentukan persamaan garis yang melalui titik B 4,3 dan bergradien 3/2. Nah, cara penyelesaiannya sama dengan soal yang tadi. Terlebih dahulu kita tulis yang diketahui. Pertama ada titik B yang anggotanya 4,3. Sedangkan gradien atau nilai M-nya yaitu 3/2. Yang ditanya apa tadi? Persamaan garis. Ingat, rumus persamaan garis jika diketahui suatu gradien lalu dia melewati sebuah titik, rumus yang digunakan adalah Y dikurang B sama dengan M dikali dalam kurung X kurang A. Ingat, yang di depan ini sebagai A dan belakangnya sebagai B. Maka tinggal kita masukkan saja angka-angka ini ke dalam rumus kita ini. Y dikurang nilai B-nya 3
sama dengan M nilainya 3/2. Lalu X dikurang nilai A-nya yaitu 4. Lanjut. Y dikurang 3 sama dengan, kita kalikan 3/2 ini satu persatu ke angka dalam kurung ini. 3/2 kali X hasilnya tetap 3/2X. Lanjut. 3/2 dikali negatif 4 hasilnya perhatikan. 3 kali negatif 4 hasilnya negatif 12. Lalu dibagi 2 hasilnya negatif 6. Lanjut. Y sama dengan 3/2 X kurang 6. Lalu negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3. Terakhir, Y sama dengan 3/2. Lalu negatif 6 tambah 3 hasilnya, X-nya tinggal ya. Negatif 6 tambah 3 hasilnya negatif 3. Dan ini dia jawaban akhirnya. Sangat mudah sekali. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Tentukan persamaan garis yang bergradien 3 dan melalui titik C 4,3. Nah, rumus yang digunakan tetap sama, yaitu Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A. Ingat, biar mudah, tulis terlebih dahulu apa yang diketahui di soal. Yang pertama, gradien atau nilai M-nya, yaitu sama dengan 3. Lalu ada sebuah titik C, yaitu 4,3. Ingat sekali lagi, perhatikan titiknya. Yang di depan ini sebagai nilai A, yang di belakangnya sebagai nilai B. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Perhatikan di sini, Y dikurang B. B-nya di sini yaitu 3. Sama dengan M, M-nya di sini juga 3. Lalu dikalikan dengan X kurang A, nilai A-nya di sini yaitu 4. Tutup kurung. Y kurang 3 sama dengan, kita kalikan 3 yang di luar kurung ini, kita kalikan satu persatu ke angka di dalam kurung ini. 3 kali X hasilnya 3X. 3 kali negatif 4 hasilnya negatif 12. Y sama dengan 3X dikurang 12, lalu negatif 3. Pindah ke kanan jadi positif 3. Lanjut. Y sama dengan 3X lalu negatif 12. Ditambah 3, maka hasilnya negatif 9. Dan inilah dia jawaban akhirnya. Lanjut. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 4. Ingat, biar mudah, tulis apa yang diketahui. Yang pertama, di sini yang diketahui ada gradien atau nilai M-nya, yaitu negatif 5/8. Lalu titik D 2,1. Ingat rumusnya tadi? Y dikurang B sama dengan M dikali dalam kurung X dikurang A. Ingat, ini merupakan rumus untuk menentukan persamaan garis jika yang diketahui itu ada gradien dan juga ada sebuah titik. Maka gunakanlah rumus ini. Lanjut, perhatikan Y dikurang nilai B. Ingat, di depan ini sebagai A, di belakangnya sebagai B. Maka nilai B-nya di sini yaitu 1. Sama dengan M, nilai M-nya negatif 5/8. Lalu dikalikan dengan X dikurang A, A-nya di sini yaitu 2. Lanjut, Y dikurang 1 sama dengan, kita kalikan negatif 5/8 ke angka dalam kurung ini. Oke, perhatikan. Negatif 5/8 dikalikan dengan X, maka hasilnya negatif 5/8X. Lanjut lagi. Negatif 5/8 dikali negatif 2. Perhatikan, negatif dikali negatif maka hasilnya akan positif. Selanjutnya, 5 kali 2 hasilnya 10. Lalu dibagi dengan 8. Nah, angka ini kalau kita lihat masih bisa dikecilkan atau disederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi 2. Ya kan? Sama-sama bagi 2 jadinya berapa ini? 10 bagi 2 hasilnya 5. Sedangkan 8 bagi 2 hasilnya 4. Maka
negatif 5/8 dikali negatif 2 itu hasilnya adalah 5/4. Oke, kita lanjut. Y sama dengan negatif 5/8X ditambah 5/4. Lalu perhatikan, negatif 1 pindah ke kanan jadi positif 1. Lanjut, Y sama dengan negatif 5/8X ditambah, perhatikan, 4 kali 1 hasilnya 4, lalu ditambahkan dengan angka di atas ini 5. Maka kita peroleh hasilnya 9. Per di bawahnya jangan lupa yaitu 4. Sehingga inilah dia jawaban akhirnya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.